4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebatku. Di kota manapun kalian berada saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, kamu yang lagi scroll-scroll dan tiba-tiba nemu video ini, mungkin ini bukan suatu kebetulan, karena hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita alami tapi jarang kita sadari, tentang perasaan yang salah arah tapi tetap kita peluk erat, tentang bagaimana manusia sering kali jatuh bukan karena kenyataan tapi karena perasaan yang salah diartikan. Siap untuk jujur sama diri kamu sendiri? Yuk kita bahas bareng-bareng, karena memahami hati sendiri adalah langkah awal dari hidup yang jauh lebih tenang. Sebelumnya kita berdoa dulu bareng-bareng ya teman-teman. Untuk kamu yang selalu hadir, selalu setia mendengarkan setiap kata, aku doakan dari hatiku yang terdalam, semoga hidupmu dipenuhi ketenangan tak tergoyahkan. Semoga setiap luka di hati kamu digantikan dengan keajaiban yang tidak pernah kamu duga. Semoga setiap langkahmu dipandu oleh cahaya, bahkan di saat gelap sekalipun. Dan semoga apapun yang kamu perjuangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun agar sampai pada takdir terbaik kamu. Terima kasih karena sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Kamu layak bahagia, kamu pantas dicintai, dan kamu tidak sendirian. Ada aku dan channel positif ini yang selalu menerangi dan menemani kamu untuk menjadi satu langkah lagi menjadi manusia yang berpikiran positif, berperilaku positif, dan berjiwa positif. Ya teman-teman, kita berpantun ya teman-teman. Jalan-jalan ke kota Medan, ahai, lihat monyet naik sepeda. Wow, kalau hidup banyak beban, jangan lupa ketawa juga. Nah seperti itu, hidup itu jangan terlalu banyak beban, relax aja, hidup jalani aja seperti seapa adanya. Biarkan seperti udara, seperti air yang mengalir, jangan dijadikan beban. Kita ini cuman menjalani ya teman-teman. Pada dasarnya manusia itu seringkali memiliki perasaan yang salah. Perasaan yang salah itu bukan berarti kita salah menjadi manusia. Kadang kita itu mencintai, menyayangi orang yang salah, berharap pada hal-hal yang salah, atau takut pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi. Tapi itu tidak membuat kita lemah, itu justru bagian dari proses bertumbuh dan memahami diri sendiri. Ya, perasaan salah itu datang dari mana sih? Kok ada ya kita bisa salah mencintai seseorang ya? Perasaan salah itu datang dari pola pikir yang terbentuk oleh luka lama. Kita sering merasakan sedih, takut, ataupun kecewa. Bukan karena apa yang terjadi saat ini, bukan karena apa yang terjadi sekarang, tapi karena luka di masa lalu yang belum sembuh. Nah itu sebabnya banyak reaksi kita hari ini berasal dari masa lalu, bukan dari realita saat ini, bukan dari realita sekarang. Perasaan yang salah itu bisa membelokkan arah hidup kita. Saat perasaan kita negatif atau perasaan negatif itu dibiarkan tumbuh tanpa disadari, ia bisa membuat kita menjauh dari kebahagiaan, menjauh dari potensi, bahkan menjauh dari orang-orang yang sebenarnya itu peduli sama kita. Salah satunya membenci diri sendiri atas kesalahan yang sebenarnya sangat bisa dimaafkan ya.
Salah paham dalam hubungan. Kadang kita merasa tidak dicintai, padahal kita yang belum membuka hati kita. Namun kita kadang salah paham, merasa tidak dicintai, padahal kita belum membuka hati kita, tidak benar-benar membuka hati kita. Kita merasa orang lain itu menjauh, padahal kita yang menutup diri karena kita takut disakiti kembali. Menyalahartikan rasa takut itu sebagai kenyataan. Sebagian dari banyak orang tidak berani melangkah karena merasa tidak mampu. Padahal itu cuma suara ketakutan yang ada berisik di isi kepalanya. Suara ketakutan dalam diri, bukan fakta yang sebenarnya. Mengikuti perasaan tanpa bertanya pada logika. Misalnya, merasa tidak berguna hanya karena satu aja kegagalan. Padahal logikanya gagal itu bagian dari belajar. Tapi karena dibutakan rasa kecewa, kita justru lupa melihatnya dari sisi bijaknya. Perasaan itu bukan musuh ya teman-teman, tapi juga bukan pemimpin. Ia hanya perlu didengar, lalu dipandu dengan penuh kesadaran. Perasaan salah pada pola pikir yang terbentuk oleh luka-luka masa lalu. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa perasaan salah itu bisa datang dari pola pikir yang terbentuk oleh luka masa lalu? Iya, karena luka yang tidak disembuhkan atau luka yang dibiarkan, luka yang disimpan atau diabaikan, dia akan mencari cara untuk diakui. Dan salah satu jalurnya adalah melalui perasaan. Otak kita itu menyimpan trauma dan pengalaman emosional sebagai pola. Saat pengalaman baru terasa mirip dengan luka lama, otak kita otomatis mengaktifkan mode perlindungan, mengaktifkan mood security-nya. Walau situasinya belum tentu berbahaya, ya, dia pasti otak kita sudah mengenali bahwa itu pola yang sudah terbentuk seperti dulu. Contohnya, misalkan nih, seseorang yang pernah punya pengalaman ditinggalkan, dia akan cepat merasa tidak dicintai. Meski pasangannya itu kadang sibuk bekerja, tapi dia merasa bahwa dia itu tidak dicintai. Perasaannya begitu karena otaknya sudah menyimpan pola yang lama, karena dia pernah punya pengalaman ditinggalkan, ya. Seseorang misalkan yang dulu sering disalahkan, dia akan merasa terus bersalah. Dia akan merasa bersalah terus menerus walau tidak melakukan kesalahan apapun, karena otaknya sudah menyimpan kalau dia itu pernah melakukan kesalahan. Seperti itu, dia menyimpan trauma. Perasaannya sepertinya nyata, tapi asal muasalnya itu bukan dari saat ini, bukan dari yang sekarang, melainkan dari masa lalu dia yang belum selesai. Jadi kesadaran itu adalah kunci penyembuhnya. Saat kita sadar bahwa rasa ini mungkin bukan tentang hari ini, bukan tentang saat ini, kita perlu memberi ruang untuk melihat luka itu, bukan melawannya atau mengabaikannya. Kesadaran itu membuat kita berhenti bereaksi dan mulai meresponnya dengan cara yang bijak. Luka yang diabaikan, dia akan menjadi pengendali yang diam-diam. Tanpa kita sadari, luka batin bisa mengatur keputusan hidup kita. Siapa yang kita cintai, apa yang kita kejar, bahkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Luka itu bisa jadi lensa yang membuat dunia itu tampak lebih gelap dari kenyataannya. Ya, perasaan salah itu bukan jangan diabaikan, dan itu bukan musuh kita, tapi pesan saat kita merasa sedih, cemas, takut, ya, tanpa sebab yang jelas. Itu bisa jadi tubuh dan jiwa kita sedang berusaha berkomunikasi, sedang berusaha berbicara. Ada sesuatu dari masa lalu
yang ingin diselesaikan, yang ingin disembuhkan atau dilepaskan ya. Dalam hubungan contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contoh aja, dalam hubungan kita bisa salah menilai orang lain karena membandingkan mereka dengan pengalaman masa lalu kita, apa yang pernah kita alami di masa lalu ya. Dalam hubungan itu kita bisa menilai salah karena kita pengalaman trauma kita di masa lalu. Misalkan dalam diri kita sendiri, kita bisa terus merasa kurang, padahal yang kurang itu bukan diri kita, tapi cinta dan pengakuan yang dulu tidak pernah kita dapatkan ya, tidak kita dapatkan di masa lalu. Seperti itu. Perasaan yang salah bukan kesalahan ya teman-teman, itu adalah sinyal bahwa ada bagian dalam diri kita yang butuh untuk dipeluk ya, untuk dipeluk, bukan untuk dihakimi ya teman-teman. Seperti itu. Bagaimana jika kita mencintai atau kita sedang mencintai atau pernah mencintai orang yang salah? Bagaimana jika kita mencintai orang yang salah? Ya pertama-tama kita itu harus jujur. Perasaan mencintai itu tidak selalu datang kepada orang yang tepat ya. Mencintai itu kadang seperti itu. Kita tidak selalu datang ke orang yang tepat. Terkadang hati kita itu memilih karena apa ya? Karena kebutuhan, bukan karena kebenaran. Kita jatuh cinta itu kadang pada harapan, bukan pada kenyataan. Kita melihat potensi, bukan pola. Terus gimana cara menyikapinya jika kita jatuh cinta atau mencintai orang yang salah? Bedakan dulu antara realita dan rasa. Cinta itu bisa sangat kuat, tapi jangan sampai ia membutakan. Tanya pada diri kita sendiri, apakah aku mencintainya karena dia membuat aku bahagia, atau karena aku sebenarnya itu takut sendirian? Ya tanya pada diri kamu sendiri, apakah dia itu mencintai aku ya? Tanya pada dirimu sendiri, atau hanya menyukai kenyamanan dariku? Tanya pada dirimu sendiri, nanti intuisi kamu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian terima bahwa perasaan itu tidak selalu harus dimiliki. Bahwa perasaan tidak selalu harus dimiliki. Kita bisa mencintai seseorang dan tetap dengan melepaskannya, karena cinta sejati itu bukan soal memiliki atau menguasai, tapi soal menyadari apa yang baik untuk diri kita. Kemudian kita mulai lagi ya, ketika kita mencintai orang yang salah, ditinjau ulang nilai diri. Kalau kita tetap bertahan dengan orang yang menyakiti, atau dia mengabaikan, atau dia tidak pernah memilih kita, itu bukan cinta. Itu mungkin luka lama yang menyamar jadi cinta. Dan satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke dalam diri kita sendiri, memulihkan harga diri dan mencintai diri sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri lebih dulu ya. Kemudian jangan mencoba mengubah orang yang dia tidak siap untuk berubah. Orang yang salah bukan berarti dia orang yang jahat. Tapi jika kamu sudah berusaha dan terus berusaha memberi, menunggu, dan dia tetap begitu aja, dia tetap sama, itu tandanya bukan kamu yang harus berubah ya teman-teman, tapi arah hati kamu yang harus berubah. Berubahlah hati kamu itu, jangan terus mencintai orang yang salah ya. Izinkan diri itu untuk berduka, tidak apa-apa banget. Meninggalkan orang yang kita cintai itu memang sangat menyakitkan, menyedihkan, bisa terpuruk, bisa depresi ya. Tapi lebih menyakitkan lagi jika kita meninggalkan diri kita sendiri demi bertahan mencintai orang yang salah. Kadang kita harus rela melepaskan seseorang bukan karena kita sudah berhenti mencintainya, tapi karena kita
mulai mencintai diri kita sendiri lebih dalam. Kita menghormati diri kita sendiri, ya teman-teman. Pernah nggak kamu itu sayang banget sama seseorang, tapi semakin kesini, semakin kamu mencintai, semakin kamu itu merasa kosong, hampa, ya. Kamu tetap bertahan, walaupun kamu tahu hatinya itu tidak pernah benar-benar untuk kamu. Jika kamu sedang ada di fase itu, yuk ini ada beberapa solusinya. Gimana cara menyikapinya? Menyangkal cinta itu gak akan bikin perasaan kita hilang. Justru saat kita jujur, kita bisa mulai menyembuhkannya. So, berhenti bilang, I'm okay, aku gak apa-apa. Berhenti bilang gitu. Karena kalau kamu masih menangis dalam diam-diam, kamu itu tandanya belum baik-baik aja, you are not okay, dan tidak apa-apa banget karena kamu itu manusia biasa. Memang wajar kalau terluka dan wajar untuk menangis, ya. Kemudian cinta itu bukan tentang apa yang kamu harapkan, tapi tentang apa yang nyata. Kalau kita bilang sayang tapi nggak pernah berjuang, ya itu bukan cinta. Itu hanya kenyamanan sepihak yang kamu beri tanpa batas. Kamu pantas mendapatkan cinta yang juga memilihmu, mendapatkan cinta yang dia juga memilihmu. Kadang kita itu bukan mempertahankan orangnya, tapi mempertahankan rasa takut. Takut apa? Ya takut untuk ngelepasin, takut sendiri, takut mengulang luka yang lalu, luka yang sama. Tapi kamu harus tahu ya, yang kamu pertahankan dengan luka itu tidak akan tumbuh menjadi bahagia. Kalau sudah itu luka, jangan dipertahankan, ya. Kamu itu bukan penyelamat. Kalau dia itu benar-benar menyayangi kamu, dia benar-benar menginginkan kamu dan mencintai kamu, dia akan berubah karena sadar, karena kesadarannya sendiri, bukan karena kamu memintanya, bukan karena kamu memaksanya. Kamu bisa mencintai orang, tapi kamu tidak bisa memaksa mereka untuk mencintaimu dengan cara yang kamu mau, dengan cara yang sehat. Capek itu tanda bahwa hatimu itu butuh rehat, butuh jeda. Kamu mungkin terlalu sibuk mencintai dia, sampai kamu sendiri lupa mendengar suara tubuh dan suara jiwamu yang terus berbisik, sudah cukup, pulanglah, jadilah dirimu sendiri, pulanglah ke dirimu sendiri, ya. Kamu mengabaikan jeritan jiwamu sendiri karena kamu terlalu sibuk mencintai orang yang salah, ya. Cinta yang salah itu seringkali mengikis harga diri kita. Pelan-pelan kamu merasa gak layak, gak cukup, gak penting, gak dibutuhkan. Tapi semua itu tidak benar. Kamu tetap berharga, bahkan saat orang yang kamu cintai tidak bisa melihatnya, ya. Melepaskanlah, ya. Melepaskan itu bukan berarti kamu berhenti mencintai orang tersebut, tapi kamu mulai mencintai diri sendiri lebih dari rasa sakit itu. Kadang kita harus berhenti untuk mengejar. Agar apa? Agar Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan cinta yang sebenarnya. Yang hari ini terasa seperti akhir dunia, suatu saat akan kamu syukuri. Karena akhirnya kamu sendiri sadar Tuhan sedang melindungi kamu dari orang yang salah, dari cinta yang salah, agar kamu bisa bertemu dengan cinta yang tahu caranya menjaga kamu. Kalau kamu sedang patah ataupun kecewa, atau kamu masih menggenggam seseorang yang tidak benar-benar ada untuk kamu, ya, kamu tidak sendirian loh. Satu langkah kecil untuk melepaskan adalah satu langkah besar untuk menyelamatkan dirimu sendiri.
cinta sejati itu tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri ya teman-teman, tapi membuatmu pulang ke dirimu yang utuh ya, ke diri sejati kamu. Seperti itu. Perasaan yang salah bukan kesalahan manusia, tapi itu adalah proses belajar. Manusia memang seringkali tersesat dalam perasaan karena karena harapan, karena luka, atau mungkin karena trauma di masa lalu. Dan luka masa lalu itu membentuk pola pikir yang memicu perasaan salah. Saat situasi baru itu terasa mirip dengan luka yang lama, luka yang pernah kita alami dahulu, otak itu langsung merespon seolah itu adalah sebuah ancaman. Seperti itu ya. Perasaan yang salah itu bisa membelokkan arah hidup kita. Misalnya nih, merasa kita tidak layak dicintai, atau kita takut gagal, atau kita terlalu bergantung pada seseorang dan sebagainya. Seperti itu ya. Solusinya yaitu tadi, kesadaran, menyadari sumber lukanya, kemudian memisahkan masa lalu dari masa kini, masa saat ini, dan meresponnya secara bijak. So, jika kamu sudah atau telah pun mencintai orang yang salah, ya langkah-langkahnya adalah solusinya, akui perasaanmu. Jangan dipendam ya, atau jangan disangkal. Emosi yang diakui itu akan lebih cepat sembuh ya. Kalau kamu abaikan atau disangkal, dia akan terus menuntut untuk diakui. So, akui perasaanmu, jangan dipendam ya. Lihat kenyataan, bukan hanya harapannya. Cinta yang sehat dibuktikan itu dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata ataupun janji-janji. Tanyakan, yang kamu pertahankan orangnya atau rasa takut kehilangannya? Tanyakan dulu pada dirimu. Jangan biarin rasa takut itu membungkus cinta yang justru rasanya menyakitkan ya. Kamu itu mempertahankan siapa? Mempertahankan apanya sih? Kamu mempertahankan orangnya, atau mungkin gara-gara kamu hanya takut kehilangan ya. Kamu tidak bisa mengubah orang yang tidak mau benar-benar berubah. Cinta itu bukan tugas penyelamat ya. Dengarkan suara hatimu sendiri yang lelah. Jika cinta itu membuatmu hancur, yaitu tandanya kamu untuk berjeda, untuk rehat dulu ya. Bangun kembali harga diri. Jangan biarkan hubungan yang salah membuat kamu merasa tidak cukup ya. Izinkan diri itu untuk melepaskan walau masih mencintai. Melepaskan demi menyelamatkan diri kamu bukanlah bentuk menyerah ya, tapi itu bentuk penghormatan untuk diri kamu sendiri daripada terus hancur ya. Percaya bahwa kehilangan itu adalah perlindungan Tuhan. Cinta sejati akan datang saat kamu selesai menyembuhkan diri kamu sendiri. Perasaan yang salah itu bukan bukan musuh, tapi perasaan. Dan mencintai orang yang salah bukan akhir dari cinta, yaitu adalah awal untuk mengenali cinta yang justru layak kamu perjuangkan. Seperti itu loh teman-teman. Ya teman-teman, semoga kamu dengan bahasan tadi bisa dikunyah pelan-pelan, bisa dipahami ya, terus dapat diresapi, dan kamu bisa menjadikan pengalaman di masa depan untuk kamu menyikapi jika terjadi dalam hidup kamu mencintai orang yang salah. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, akhirnya ya, terima kasih untuk kamu yang selalu kembali menonton, mendengarkan, dan meresapi setiap kata. Kalian itu bukan sekedar penonton. Kalian semua adalah bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap video yang hadir di layar kecilmu bisa jadi pelukan di hari-hari berat kamu, dan cahaya kecil di setiap gelap yang kamu alami. Ingat ya, kamu itu berharga, kamu layak bahagia, dan kamu juga tidak sendirian ya teman-teman. So, jaga hati kamu,
jaga diri kamu baik-baik dan teruslah tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Aku doain langkahmu selalu dimudahkan dan hatimu selalu dipeluk kebaikan. Sampai jumpa lagi. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.